Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfira dari Program Studi Farmasi Institut Kesehatan Indonesia Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi pembuatan emulsi. Materi ini dibuat untuk syarat UAS, teknologi sediaan semisolid dan liquid. Baiklah, yang pertama yaitu definisi emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat air atau distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok, menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3. Emulsi adalah suatu sistem terdispersi yang terdiri dari paling sedikit dua fase cairan yang tidak saling bercampur. Emulsi adalah suatu sistem termodinamik yang stabil, suatu sistem heterogen yang terdiri dari paling sedikit dua cairan yang tidak bercampur, di mana salah satunya sebagai fase dalam fase terdispersi atau fase internal. Terdispersi secara seragam dalam bentuk tetesan-tetesan kecil pada medium pendispersi atau fase eksternal yang distabilkan menurut emulgator yang cocok. Definisi emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat air atau distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok, menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3. Emulsi adalah suatu sistem terdispersi yang terdiri dari paling sedikit dua fase cairan yang tidak saling bercampur. Emulsi adalah suatu sistem termodinamik yang stabil, suatu sistem heterogen yang terdiri dari paling sedikit dua cairan yang tidak bercampur, di mana salah satunya sebagai fase dalam fase terdispersi atau fase internal. Terdispersi secara seragam dalam bentuk tetesan-tetesan kecil pada medium pendispersi atau fase eksternal yang distabilkan menurut emulgator yang cocok. Yang kedua ada tujuan pemakaian emulsi. Yang pertama, membuat sediaan obat yang larut dalam air maupun minyak dalam satu campuran. Yang kedua, emulsi berdasar penggunaannya. Yang pertama, emulsi untuk pemakaian dalam peroral, biasanya emulsi tipe oil in water. Yang kedua, emulsi untuk pemakaian luar, emulsi tipe oil in water atau water in oil. Yang ketiga yaitu keuntungan sediaan emulsi. Banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan dan dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi. 2. Beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi. 3. Emulsi memiliki derajat elegansi tertentu dan mudah dicuci bila diinginkan. 4. Formulator dapat mengontrol penampilan viskositas dan kekerasan greasiness dari emulsi kosmetik maupun emulsi dermal. Emulsi telah digunakan untuk pemberian makanan berlemak secara intravena akan lebih mudah jika dibuat dalam bentuk emulsi. Selanjutnya, aksi emulsi dapat diperpanjang dan efek emolian yang lebih besar daripada jika dibandingkan dengan sediaan lain. Empat, kerugian emulsi. 1. Emulsi kadang-kadang sulit dibuat dan membutuhkan teknik pemprosesan khusus. 2. Untuk menjamin karya tipe ini dan untuk membuatnya sebagai sediaan yang berguna, emulsi harus memiliki sifat yang diinginkan dan menimbulkan sedikit mungkin masalah-masalah yang berhubungan. Yang kelima yaitu komponen dasar emulsi. Yang pertama, fase disperse. Fase diskontinu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair yang lain, maka sering disebut fase internal. Yang kedua, fase kontinu.
Zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan pendukung dari emulsi tersebut sering disebut fase eksternal. Yang ketiga, emulgator. Bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Yang keenam yaitu tipe emulsi. Yang pertama, emulsi tipe oil in water. Oil in water atau minyak dalam air adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air fase eksternal. Contoh minyak ikan, es krim, dan lain-lain. Yang kedua, emulsi tipe water in oil atau minyak dalam air adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Air sebagai fase internal, sedangkan fase minyak sebagai fase eksternal. Contoh lipstik, coklat batangan, dan lain-lain. 7. Macam-macam emulsi. 1. Emulsifera atau alam. Emulsi yang dibuat dari biji-bijian yang mengandung lemak dan protein dengan air. Contoh, emulsi dari biji Amygdala dulcis, Amygdala amara, Linni semen, Cucurbitaceae semen. Yang kedua, emulsi spuria atau buatan. Emulsi yang terbentuk karena penambahan emulgator dari luar. Contoh, emulsi dengan gom Arab. 8. Teori terjadinya emulsi. Yang pertama yaitu teori tegangan permukaan atau surface tension. Molekul memiliki daya tarik-menarik antar molekul sejenis yang disebut dengan kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki daya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan adesi. Daya kohesi suatu zat selalu sama sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan terjadi pada permukaan tersebut dinamakan dengan tegangan permukaan surface tension. Dengan cara yang sama dapat dijelaskan terjadinya perbedaan tegangan bidang batas dua cairan yang tidak dapat bercampur. Tegangan yang terjadi antara dua cairan dinamakan tegangan bidang batas atau interface tension. Kedua, ada teori orientasi bentuk baji. Teori ini menjelaskan fenomena terbentuknya emulsi berdasarkan adanya kelarutan selektif dari bagian molekul emulgator. Ada bagian yang bersifat suka air atau mudah larut dalam air, dan ada molekul yang suka minyak atau mudah larut dalam minyak. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua, yaitu kelompok hidrofilik, yaitu bagian emulgator yang suka air, dan dua, kelompok lipofilik, yaitu bagian emulgator yang suka minyak. Masing-masing kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Kelompok hidrofil ke dalam air dan kelompok lipofil ke dalam minyak. Dengan demikian, emulgator seolah-olah menjadi tali pengikat antara minyak dengan air dengan minyak. Antara kedua kelompok tersebut akan membuat suatu kesetimbangan. Setiap jenis emulgator memiliki harga keseimbangan yang besar tidak sama. Harga keseimbangan itu dikenal dengan istilah HLB atau hydrophile lipopil balance, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok lipofil dengan kelompok hidrofil. Semakin besar HLB, berarti semakin banyak kelompok yang suka pada air. Itu artinya emulgator tersebut lebih mudah larut dalam air, dan demikian sebaliknya. Yang ketiga, ada teori interparsial film, teori plastik film. Teori ini mengatakan bahwa emulgator akan diserap pada batas antara air dengan minyak, sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase disperse atau fase internal. Dengan terbungkusnya partikel tersebut,
Usaha antar partikel sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Dengan kata lain, fase disperse menjadi stabil. Untuk memberikan stabilitas maksimum, syarat emulgator yang dipakai adalah: 1. Dapat membentuk lapisan film yang kuat tetapi lunak. Yang kedua, jumlah cukup untuk menutup semua permukaan partikel fase disperse. 3. Dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua partikel dengan segera. 4. Teori elektrik double layer atau lapisan listrik rangkap. Jika minyak terdispersi ke dalam air satu lapis, air langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. 9 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi. Pertama, tegangan antarmuka rendah. 2. Kekuatan mekanik dan elastisitas lapisan antarmuka. 3. Tolakan listrik double layer. 4. Relativitas fase pendispersi kecil. 5. Viskositas tinggi. 10 ada bentuk-bentuk ketidakstabilan emulsi. Yang pertama, flokulasi. Karena kurangnya zat pengemulsi sehingga kedua fase tidak tertutupi oleh lapisan pelindung, sehingga terbentuklah flok-flok atau sebuah agregat. 2. Coalescence, yang disebabkan hilangnya lapisan film dan globul sehingga terjadi pencampuran. 3. Creaming. Adanya pengaruh gravitasi membuat emulsi mengikat pada daerah permukaan dan dasar. 4. Inversi massa atau pembalikan massa, yang terjadi karena adanya perubahan viskositas. 5. Breaking demulsifikasi, atau lapisan film mengalami pemecahan sehingga hilang karena pengaruh suhu. 11. Metode pembuatan emulsi. Yang pertama, metode gom basah. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dengan mucilago atau gom yang tidak larut sebagai emulgator. Metode ini penting digunakan meski lebih lembab dan tidak sebaik metode kontinental. Penting juga digunakan jika emulgator yang tersedia hanya dalam bentuk air atau harus dilarutkan lebih dahulu sebelum digunakan. 2. Metode gom kering. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dari emulgator gom kering. Yang ketiga, metode botol. Metode ini digunakan khusus untuk emulsi yang mengandung minyak menguap dan minyak encer lainnya untuk mencegah zat tersebut terpercik. 4. Metode Becker. Metode ini digunakan jika emulsi yang dibuat terdiri dari dua jenis emulgator, ada yang larut air dan ada yang larut minyak. Yang ketiga yaitu keuntungan sediaan emulsi. Banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan dan dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi. 2. Beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi. Yang terakhir, 13, ada cara kerja gom kering. Yang pertama, masukkan sebagian oleum rinci ke dalam mortar. 2. Tambahkan PGA dan air PGA ke dalam mortar, gerus sampai homogen. Selanjutnya, tambahkan sisa oleum rinci sedikit demi sedikit, gerus kuat sampai terbentuk korpus emulsi. Selanjutnya, masukkan sirup simplex sedikit demi sedikit, gerus sampai homogen. Tambahkan sebagian aqueous dan aduk sampai homogen. Masukkan sediaan yang telah homogen ke dalam botol yang telah dikalibrasi.
Kemudian bilas mortar dengan sisa aqueous lalu masukkan ke dalam botol. Selanjutnya buatlah kap botol untuk melapisi tutup botol, beri etiket putih dan masukkan ke dalam klip plastik. Dan sediaan siap dan berikan ke pasien. Baiklah, hanya sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih, maaf apabila ada kekurangan, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.